Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan teknisi HP Klaten. Bagaimana kabarnya juragan semua? Pada kesempatan kali ini saya teknisi ponsel Klaten ingin memberikan video reparasi ponsel kami yang berada di kota Klaten. Kali ini kita akan membongkar atau membuka, kalau di HP Android itu namanya eMMC. Namun pada kesempatan kali ini karena kita akan membongkar iNAND atau HP iPhone, maka itu bukan eMMC tapi adalah iNAND. Sekali lagi, iNAND pada iPhone 5s. Kenapa? Karena selain stok logo, pemilik iPhone ini lupa dengan ID iCloud-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menjebol security daripada iPhone agar supaya dapat digunakan. Oke, langsung saja kita siapkan peralatan-peralatannya, diantaranya blower, solder, pinset, dan dudukan atau tangkem untuk penjepit PCB seperti pada umumnya ya. Langsung saja kita oprak, kita bongkar casing, penutup, dan LCD-nya. Namun untuk melepas LCD iPhone 5s ini dan iPhone yang lain harus berhati-hati karena biasanya terdapat fleksibel tombol home pada bawah LCD, sehingga kebanyakan kalau tidak hati-hati ini akan terputus. Harap diperhatikan bahwa di setiap komponen-komponen yang ada pada iPhone ini terdaftar dalam software iPhone, diantaranya dalam misal contoh penggantian baterai. Pada setiap baterai original iPhone itu terdapat SN, dan SN itu disinkronkan dengan mesin, sehingga apabila kita mengganti baterai iPhone maupun LCD maupun komponen-komponen yang lain termasuk IC iNAND, IC CPU, dan yang lainnya, itu harus disinkronkan serial number ya kawan. Apabila ini tidak sinkron, maka kemungkinan besar akan berdampak pada HP. Contoh, kemarin kami juga melakukan penggantian baterai pada iPhone 5 dan tidak kita sinkronkan SN-nya, tidak kita copy. Nah, itu menyebabkan HP itu cepat panas dan problem-problem yang lainnya. Nah, pada pelepasan ini jangan lupa kita lepas dulu konektor baterai, kemudian konektor-konektor LCD, kamera, dan konektor yang lain agar kita mudah untuk membukanya. Nah, perlu diingat bahwa untuk melepas ini kita harus memberikan beberapa atau menyiapkan beberapa obeng, diantaranya obeng min, obeng plus. Nah, ini berbeda dengan HP Android yang pada umumnya yang hanya menggunakan obeng plus kawan. Oke sedulur, simak videonya, jangan lupa subscribe and share untuk mendapatkan info-info yang lebih lanjut tentang reparasi iPhone di teknisi HP Klaten. Oke kawan, untuk video selanjutnya kita akan memvisualisasikan bagaimana cara memprogram iNAND, bagaimana cara untuk mencoba mengatasi lock iCloud dengan menggunakan Navi Plus Pro yang kita beli.
Dalam pelepasan diharapkan berhati-hati kawan, karena banyak sekali fleksibel maupun konektor-konektor yang rawan. Karena untuk konektor-konektor apa yang ada pada iPhone ini sangat tipis dan sangat berbahaya. Terkadang kita hanya melepas konektor LCD saja, namun konektor yang menempel pada board ini dapat terkelupas juga. Itu sering sekali saya mendapatkan hal seperti itu. Ya maklum, teknisi pemula, ya harap dimengerti juga bahwa video ini bukan memberikan ajaran atau bukan sebagai apa ya, pedoman. Ini hanya dokumentasi saja untuk para pemula-pemula, dan ini dokumentasi asli dari reparasi ponsel kami yang ada di Kabupaten Klaten. Oke kawan, karena kita tidak ada karena ada drat baut yang kita tidak punya objek, maka kita menggunakan tang buaya yang memiliki lincip pada ujungnya, ya namanya teknisi ala kadarnya, ya teknisi bogem. Teknisi ala tang karo pinset colbet. Kita lepas sekali lagi, kita lepas, harap berhati-hati kawan, banyak sekali kutu-kutu yang akan tergores. Sekarang kita angkat, hati-hati fleksibelnya jangan sampai terputus. Nah ini sudah terangkat mesinnya. Ini dia mesinnya iPhone 5s. Nah kita tempatkan pada tanggemnya, kita lepaskan agar tidak kejepit. Jangan lupa untuk melepas kabel antena yang ada pada boardnya, karena kabel antenanya ini ada dua, di atas dan di bawah. Ini yang di bawah ini harus kita lepas, kalau tidak dilepas nanti kena blower melonyoh kawan. Ya kita pasang lagi sedulur, kita paskan ya seperti ini. Saya menggunakan tanggem magnet, jadi dapat digeser-geser. Kalau biasanya saya menggunakan tanggem yang biasa itu kadang-kadang tidak pas. Oke, langsung saja kita copot kaleng-kaleng penutup daripada mesin ataupun komponen. Saya menggunakan panasnya 430 celcius ya. Namun ini bukan sebagai patokan, karena masing-masing teknisi atau masing-masing orang itu memiliki ciri khas masing-masing dan keahlian masing-masing. Oke, setelah kita panasi, kita congkel pakai pinset. Nah, kenapa dipanasi? Ini agar tidak terkelupas PCB-nya. Kita hanya melepas kalengnya, karena kaleng ini ada timah di bawahnya, sehingga kalau tidak dipanasi dia akan, kalau dipaksa, biasanya saya menemukan itu banyak sekali, kalau dipaksa itu PCB-nya akan ikut terkelupas dan kemungkinan jalur-jalur yang terhubung itu akan putus. Nah, itu saya banyak sekali menemukan di HP-HP Android yang mereka tidak tahu siapa, yang penting kaleng-kalengnya itu cara mencopotnya itu dipaksa, dicongkel. Lah itu yang perlu direvisi, baik saya maupun kawan-kawan semua, sedulur-sedulur yang ada di Klaten maupun di luar wilayah Klaten. Saya ingatkan sekali lagi, video ini hanya dokumentasi, bukan bermaksud untuk mengajari, hanya berbagi pengalaman saja. Nah ini sudah terkelupas, kita lihat mesinnya apa saja yang ada. Nah ini
jentrek-jentrek kecil-kecil, sangat ringkas sekali mesinnya kawan. Itu yang paling besar itu yang ada di sebelah kanan itu NN-nya, kalau CPU-nya di bawah. Nah, sebelum kita lepas, kita tutup dulu pakai aluminium foil di samping-sampingnya, karena kalau tidak tertutup nanti terkena panas dia akan meletup timah yang ada di bawahnya. Dan untuk berjaga-jaga supaya tidak ikut terjongkel. Nah, ini kita tutup satu per satu agar lebih aman, karena ini hanya bersifat antisipasi saja. Ya, yang sebelah kanan juga kita tutup seperti ini kawan. Nah, kita agak keletkan biar tidak terkelupas. Oke, kita menggunakan pisau yang tipis dan blower untuk melepas. Kita panasi dulu NN-nya, dan di pinggir-pinggir NN agar diseset atau diberi garis membentuk NN, karena terdapat lem yang sangat kuat sekali. Kalau tidak digaris seperti ini, dia akan ikut terangkat komponen-komponennya. Nah, dalam memberi garis atau menyeset ini harap berhati-hati. Ini fungsinya untuk memisahkan antara lem dengan komponen-komponen yang ada di seputarnya. Nah, sebetulnya di toko-toko spare part sudah banyak sekali menjual cairan-cairan pelunak, namun karena teknisi HP Klaten ini bersifat sederhana, ya memakai alat ala kadarnya. Ya. Perlu diingat agar supaya berhati-hati kawan, karena kalau tidak ini akan menjadi korban mutilasi. Nah, dampaknya kita harus mengganti HP-nya ini. Nah, kita panasi. Nah, di samping kiri ini belum, kita panasi lagi, kita angkat biar tidak terlalu panas, karena kalau terlalu panas dicongkel sedikit semua akan ikut lepas. Nah, sedikit panas kita angkat, sedikit panas kita angkat, begitu ya kawan. Nah, biar tidak sampai meleleh, karena kalau sampai meleleh timahnya yang komponen-komponen ini akan ikut terkelupas. Ya, saya pun pertama kali juga begitu. Ini hati-hati, saya ingatkan hati-hati lagi. Nah, ini sebelah depan, sebelah ini belum, kita garis lagi biar tidak ikut terkelupas. Ya, proses ini akan sangat lama karena juga memerlukan kehati-hatian dan ketelitian. Harap maklum karena saya di sini tidak bisa mengedit video ini hanya ala kadarnya, kita rekam pakai HP ponsel. HP ponsel lagi, pakai HP Hisense, jadi mungkin kameranya juga tidak terlalu bening, namun ya cukup lumayan lah untuk bagi saya, mungkin bagi kawan-kawan semua, sedulur-sedulur semua. Nah, kurang cukup. Nah, ini sudah mulai tercongkel, kita balik. Nah, ini lemnya sangat kuat sekali. Perlu diperhatikan setelah kita angkat, kita bersihkan, jangan lupa dibersihkan. Nah, ini dia NN yang sudah terangkat. Mohon maaf, ini kameranya saya pindah dulu biar kelihatan. Nah, kemudian kita bersihkan lem yang menempel pada NN-nya. Aduh, ketutup tangan malahan. Ya sorry lur, ya kok teknisi pemula. Kita bersihkan pakai solder.
Biasanya saya membersihkan pakai blower dan pisau yang tipis untuk menghilangkan lem dan timahnya. Nah, kita bersihkan. Ini lemnya sangat kuat sekali. Aduh, ketutup driji, sangat kuat sekali. Jadi ya harus membutuhkan panas yang ekstra. Dalam pelepasan enen ini saya menggunakan panas 450 itu ya alhamdulillah enennya tidak mati, karena kemungkinan ya ini bahan enen sama EMMC itu berbeda kawan, karena enen ini agak lebih tebal atau ya mungkin bahan pendinginnya lebih bagus daripada EMMC. Nah, ini kita bersihkan. Agak susah ini, kita jepit. Nah, kita jepit pakai poinset untuk membersihkan. Aduh, nah, lepas terus. Nah, digosok-gosok biar bersih lemnya, tidak usah khawatir. Biasanya kalau digosok gini, kalau teknisi yang tidak memiliki lem lem curen untuk penutup PCB, nah itu akan kesulitan, karena kalau begitu dipasang, kalau melupas itu dia akan konslet. Nama lemnya apa ya? Bahasa Cina, Current Soldering Max Ink, itu nama lemnya untuk penutup PCB. Karena saya belinya di Jogja Ponsel. Nah, kita bersihkan yang ada di enen dulu, kita ratakan, kita rapikan. Lem-lem yang di samping ini kita bersihkan biar nanti bisa masuk di soket enennya Navi Plus Pro, karena soketnya ini sangat presisi sekali. Nah, setelah dari enen kita bersihkan lem-lem yang ada di mainboardnya. Ini hati-hati untuk membersihkan, harap berhati-hati lagi, karena lebih bahaya di membersihkan lem di mainboardnya ya. Sekali lagi para sedulur semua, jangan lupa like and share, apalagi subscribe, jangan sampai ketinggalan. Pada video selanjutnya setelah pelepasan EMMC ini, maka akan kita tayangkan atau akan kita dokumentasikan video pemrograman enen. Bagi harap dimaklumi, bahasa sangat belepotan sekali karena saya tidak bakat menjadi emsah. Masih belum selesai pembersihannya, kita bersihkan lagi ya. Lemnya ini sangat kuat sekali, berbeda dengan lem-lem yang ada di Android. Kalau di Android mungkin agak tipis ya, tapi kalau di iPhone ini sangat tebal sekali, mungkin agak lama. Video ini tidak saya potong, meskipun panjang sekali, hampir setengah jam mungkin ya. Ya biar ya namanya video dokumentasi, ya diharap dimaklumi, karena saya juga tidak bisa mengedit video, karena basic saya bukan editor video. Nah, kita bersihkan. Nah, biasanya dalam pembersihan lem yang ada di enen ini, begitu lemnya terkelupas, itu PCB-nya akan kelihatan tembaganya atau timahnya. Nah, itu yang bikin konslet. Kalau kita tidak menutupnya, ketika kita memasang enen itu akan konslet. Ini bisa menyebabkan satu, HP-nya mati, dua, panas, ketika kita melakukan flashing. Nah, ini enennya sudah bersih, enen sudah bersih.
Nah, kita bersihkan mainboardnya. Nah, kalau terkelupas mainboardnya, terlihat tembaganya ini, kalau kita tidak nutup itu menyebabkan mati, short, sending nor data error, atau biasanya dikatakan error 4013, error 4012, error 9, error 4000 lah, itu kodenya masing-masing. Oke, cukup sekian Opera NN dari kami teknisi ponsel Klaten. Jangan lupa untuk video selanjutnya kita akan memprogram NN. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan teknisi HP Klaten. Oke, para sedulur, kali ini saya ingin mendokumentasikan bagaimana caranya untuk reprogram NN. Ya, NN ini kalau di HP Android itu EMMC, kalau di iPhone itu namanya NN ya. Biasanya ini juga dilakukan bagi teknisi-teknisi yang mau menghapus iCloud tanpa server ya. Jadi harus di reprogram NN nya dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja pada kesempatan malam hari ini saya akan memprogram untuk NN ini untuk iPhone 5G ya. iPhone 5G ini HP-nya ini ya. HP di sebelah kanan ini saya lepas. Alhamdulillah dalam proses pelepasannya pun tidak terjadi kendala. Biasanya kalau terlepas ini melepas ini biasanya terjadi apa ya, botnya itu mengelupas tembaga, jadi kelihatan tembaga kuning-kuningnya itu sebelum proses pemasangan NN itu harus ditutup terlebih dahulu sebelum dipasang NN-nya. Kalau tidak ditutup nanti bisa konslet biasanya ya. Oke, langsung saja kita hidupkan toolnya atau perangkatnya yang untuk repair NN ya. Kita hidupkan dulu, kita tunggu sampai menyala ya. Seperti itulah bentuknya. Kita tunggu dulu sampai loading. Ini sudah menyala ya, sudah klik dan ya. Nah, ini sudah menyala. Kita mulai untuk pemrogramannya ya. Kita masukkan NN-nya ke soketnya ya. Ini ke soketnya, jangan sampai terbalik ya. Ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik tidak akan kedetek ya, seperti di MFC ya. Ini ada tandanya tembaga ini harus di bawah. Ini kita masukkan dan kita tutup, jangan lupa. Oke, setelah ini barulah kita cek harddisknya dulu ya, apakah masih bisa dipakai atau enggak. Nah, ini kalau faded begini berarti harddisknya atau NN-nya tidak bisa dipakai lah. Oke, kita cek dengan harddisk yang lain juga masih tidak mau. Oke, kita cek harddisk yang lainnya dulu ya. Ini saya ada cadangan 3, tapi coba kita cek dulu ya, apakah masih bisa dipakai, ada yang masih bisa dipakai atau enggak. Nah, ini 16 GB tapi yang pas 2 ini faded. Oke, kita lihat satu jam.
Q-Roll mekanik ya, penutup PCB itu dan itu. Nah ini masih bisa dipakai, dia internalnya itu 32 GB ya. Coba kita start cek lagi apakah bisa. Oke, alhamdulillah masih bisa dipakai. Coba kita singkirkan dulu ya, kita pinggirkan dulu, kita pinggirkan. Kemudian kita taruh di sini ya. Itu kita cek satunya lagi apakah ini juga masih bisa dipakai atau harus dibuang ke selokan. Oke. Oh, non detector. Ini rusaknya mungkin udah terlalu parah ya. Ini kenapa, kita coba sekali lagi. Cek 7. Oke, ini sudah mati ya ininya. Langsung saja kita program ini yang masih bisa dipakai tadi dengan internal 32 ya. Kita program untuk iPhone 6G. Kok malah jadi pilot? Oh, terbalik ya ternyata. Nah ini dia. Kita white dulu kembali, kita keluarkan dari HDD checking hard disk, kemudian kita beralih ke read and write. Kita ini masih sudah kosong ya, coba kita format dulu ya, kita format dulu. Semoga saja tidak korup ya. Kita tunggu sampai proses formatnya selesai. Jangan beranjak kemana-mana dan jangan sampai ketinggalan video-video yang lainnya ya. Mohon bagi sedulur-sedulur semua yang menyukai video ini, mohon like, share, dan subscribe-nya untuk membantu kami ya sedulur untuk pengembangan dokumentasi yang lainnya. Oke, setelah proses formatting selesai, kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, kemudian kita klik di read and write ya. Kita klik di read and write, kemudian kita masuk ke config. Ini ada beberapa pilihan ya. Untuk matikan support data 32. Ini ada iPhone 4, iPhone 5, iPhone C, iPad, iPhone 5. Kita tengok terlebih dahulu, ini iPhone 5s ya, ini iPhone 5C. Kita beralih ke iPhone 5. Oke sedulur, kita tengok dulu apakah itu sudah betul atau belum. Oke, setelah seperti ini ya, setelah seperti ini barulah kita tekan enter ya. Setelah kita enter ini, kita baru tekan lahirkan bentuk atau nah, setelah terbentuk seperti ini barulah kita tekan write lagi ya. Kemudian kita kembali ke config, kita hilangkan otomatiknya, kita tekan enter ya. Kemudian kita baca, nah, ini sudah terdeteksi ya. Kemudian kita set and write. Nah di sini nih kita bisa memodifikasi apapun
saja, tidak perlu dimodif, langsung saja kita buat ya. Kita wrap. Nah, kita wrap. Ini sudah terbaca ya, 5. Serial numbernya itu modelnya MV104 A1428 region LL atau A, iPhone 3, bla 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 ya. Mungkin sedikit video ini para pemirsa semua sudah sedikit memahami bagaimana cara untuk memprogram Enen ya. Jangan lupa like dan share dan subscribe-nya, karena itu membantu sekali buat kami, dan tentunya kami juga senantiasa membantu Anda. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di inbox ya. Terima kasih sebelumnya, semoga ini menjadi amal ibadah kami semua dan bermanfaat bagi kami dan bagi sedulur semua. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berjumpa kembali untuk pemasangan Enennya pada video berikutnya. Salam dari kami, teknisi HP Klaten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berjumpa kembali dengan teknisi HP Klaten. Pada pertemuan kali ini saya ingin memvisualisasikan pengecekan iPhone 6 yang kemarin bebarengan masuknya dengan iPhone 5s. Yang kemarin iPhone 5s sudah kita tayangkan videonya, dia matot dan kita selesaikan dengan cara restore IPSW karena matotnya itu matot masuk recovery mode. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba cek iPhone 6 ini apakah matotnya ini gara-gara recovery mode juga atau DFU mode. Coba langsung saja kita buka aplikasinya atau kita buka toolnya. Saya pakai toolnya TriUtool ya. Kita langsung klik kanan, kita run as administrator, kita yes, kemudian langsung saja kita tancapkan HP-nya ya. Kita tancapkan HP-nya, apa yang terjadi, apakah dia terdeteksi recovery mode atau DFU mode ya. Kita tancapkan langsung saja, tidak perlu dipencet tombol apapun ya. Coba, nah dia hidup. Coba kita tunggu dulu bagaimana kehidupan dia. Oh, ternyata hidupnya hanya sampai sebentar saja dan masuk recovery mode. Ini tandanya kita harus melakukan restore IPSW atau flash ya. Kalau coba kita sebelum melakukan flash, coba kita exit recovery mode terdahulu, barangkali ini hanya nyantol recovery mode saja, tidak perlu di flash ya. Kita coba klik exit. Coba HP-nya kita taruh sebentar di depan monitor. Oke, biar kelihatan. Kemudian langkah selanjutnya kita klik exit recovery mode. Apa yang terjadi? Apakah hidup normal atau hanya kembali restart saja? Kita tunggu apa hasilnya dari exit recovery mode. Oh, ternyata dia kembali lagi ke recovery mode. Ini tandanya kita harus melakukan flashing pada sistemnya atau kita restore IPSW ya. Ini file-filenya sudah kita download ya, tinggal kita lakukan flash saja.
Ini saya menggunakan versi 12.3. Ya, langsung saja kita menggunakan AC Flash. Langsung saja kita flashing ya untuk menghidupkan HP-nya, namun kemungkinan atau tadi saya WA pemiliknya bahwa beliau masih lupa ingat dengan akun iCloud-nya. Jadi nanti apabila pemilik HP ini betul-betul lupa dan tidak meninggalkan jejak apapun mengenai akun iCloud, kita harus terpaksa untuk remove iCloud. Untuk remove iCloud semoga tidak terjadi, namun apabila terjadi akan kita tayangkan pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita tekan flashing ya. Kalau muncul pemberitahuan AC Flash Reminder ini, kita klik flash saja. Namun ini ada pemberitahuan supaya untuk di backup. Coba kita klik backup apakah bisa. Oh, ternyata tidak bisa, karena untuk pembackupan ini harus dengan keadaan yang normal dan tidak mati ataupun tidak recovery mode dan DFU mode. Oke, langsung saja kita flash ya. Apa dia akan error NOR data atau tidak, kita saksikan saja. Ini sudah mulai 11% ya. Sambil kita tunggu proses flashing, alangkah baiknya kita sambil ngopi ataupun sambil aktivitas yang lain, ngerokokan juga boleh, sambil mainan HP juga boleh, namun tetap berada di channel kami Teknisi HP Klaten. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya untuk membantu channel kami ya. Kita tunggu, ini sudah 20%. Bagaimana kelanjutannya? Apakah flashing kali ini sukses sama seperti flashing iPhone 5s kemarin atau gagal total ya. Ini sudah rating file system 23%. Dengan keadaan HP normal connect normal mode ya. Kalau kita bisa lihat di sisi kiri di bawah unknown device ini normal mode, karena untuk pengembalian file system harus seperti ini ya. Kita tunggu sampai flashingnya selesai. Mungkin agak memakan waktu agak lama dan video ini tidak akan kami potong agar semua bisa mengetahui dan kendala apa yang ada biar kami jelaskan dan pemirsa semua memahami kerusakan dan gejala-gejala kerusakannya. Oke, untuk rating file system sudah mencapai 31%, masih 68% lagi ya. Jangan lupa untuk pemirsa semua bantuan like, share, and subscribe-nya. Itu akan sangat membantu sekali buat tim kami untuk memberi tutorial-tutorial atau mendokumentasikan setiap pekerjaan perbaikan handphone di meja kerja kami. Oke, masih 37%, cukup lama juga untuk prosesnya ya. Ini sudah 45, 48, 49, 50. Ini alhamdulillah agak cepat sekali ya. Namun tetap berhenti di 60% karena untuk biasanya ini penyesuaian filenya. Ya, ini masih berputar-putar di angka 60% untuk
proses flange ya, ini sudah masuk 80%. Kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai updating Stockholm ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana proses flashingnya. Mohon maaf apabila video ini terlalu sederhana karena hanya menggunakan kamera biasa ya, apa adanya, karena kita juga bersifat untuk dokumentasi, tidak bermaksud untuk menggurui ataupun yang lain. Kita hanya memvisualisasikan setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang ada di meja kerja kami. Bagi yang membutuhkan silahkan disimak dengan teliti, dengan baik. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar maupun inbox kami. Kami akan selalu senantiasa membantu Anda. Oke, sekali lagi untuk sedulur semua, jangan lupa ya untuk dibantu like, share, and subscribe-nya. Semoga tutorial atau video dokumentasi ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi maupun sedulur-sedulur semua. Harapan saya semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua. Amin, Allahumma amin. Ya, pemirsa, alhamdulillah proses flashing sudah selesai. Dan bagaimana kabar HP-nya? Apakah bisa kembali normal? Dan apakah seperti kemarin tidak perlu remove iCloud ya? Kita coba saksikan sampai di mana pekerjaan pada malam hari ini. Oke sedulur, itu sambil kita menunggu HP booting ke menu, saya ingatkan untuk proses flashing ini memang agak lama ya. Kalau seandainya nanti dari pemilik ketika saya pertegas untuk HP-nya apakah masih ingat akun iCloud-nya atau tidak, apabila memang sudah tidak ingat betul-betul maka akan kita lakukan remove iCloud ya. Untuk proses remove iCloud akan kita tayangkan pada video selanjutnya. Kita tunggu dulu sampai iPhone 6 ini masuk ke menu, apakah berhasil ataukah tidak. Berarti kalau tidak berhasil, berarti kita harus melepas NN dan kita rebal kembali NN-nya. Kita program via Navi Plus Pro. Untuk pemrogramannya nanti kita akan tayangkan juga. Oke, ternyata gejala HP-nya masih restart dan tidak menunjukkan kinerja yang bagus. Kemungkinan ini NN-nya sudah bermasalah kalau tidak sampai ke menu ya. Kalau dia kembali masuk recovery mode atau DFU mode, berarti kita nanti harus melepas NN ya. Di situ juga kita ketika melepas NN kita bisa juga untuk remove iCloud ya, karena salah satunya harus memperbaiki iCloud. Namun alhamdulillah ini sudah masuk ya. Tinggal kita saksikan saja apakah iPhone-nya membutuhkan iCloud atau tidak ya. Semoga tidak membutuhkan iCloud untuk aktif. Ternyata dia membutuhkan iCloud ya. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk flashing iPhone 6s. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. iPhone 6s ini kalau pemilik tidak ingat sandi iCloud-nya, maka akan kita remove iCloud.
Oke, sedulur semua, cukup sekian dulu video dari kami teknisi HP Klaten. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga panjenengan semua diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dilancarkan konternya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.